Baik, semuanya sudah masuk, sudah ada yang keluar? Tidak ada yang keluar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk bacaan doa ini saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Doa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu. Aidil Fitriansa, Arfi Syarifah, Hadir. Ananda Hasbi Utama, Hadir, Pak. Arjun, Hadir, Pak. Ayu Ardila, Bagas Santoso, Denny Putra Pratama, Hadir, Pak. Dimas Darwata, Hadir, Pak. Elvira Pratiwi, Erin Dwi Ariyanti, Erwin, Hadir. Vicky Erianti, Hadir, Pak. Giska Auliani, Hadir, Pak. Intan Triani, Hadir. Krisna Pradana, Hadir. Yancy Marisa, Hadir, Pak. Iya Ramadhani, M. Rizky Aditya, Hadir, Pak. Nasrul Suryadi, Hadir. Noval Aldiansa, Fatir Kaisa, Hadir, Pak. Putri Valentina, Hadir, Pak. Rivaldo Fernandes, Hadir, Pak. Rizky Agus Hidayat, Hadir. Rizky Rehansa, Hadir, Pak. Sabrina Dini Aulia, Safa Ramadhani, Sarina, Hadir, Pak. Subakti Putra, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Siva Farahin, Hadir, Pak. Siva Aulia Putri, Hadir, Pak. Tasya Anaya Rusli, Hadir. Fiona, Hadir, Pak. Wulan Sari. Hadir. Dia hadir semua ya. Kawan anak apa kabar hari ini? Tepuk fokus. Fokus. Biar lebih semangat lagi, kita ulang. Tepuk fokus. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan dampak dan penyelesaian konflik. Ya. Tapi sebelum kita memasuki materi ini, Bapak ingin mereview kegiatan pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan pengertian dan faktor penyebab terjadinya konflik. Coba sebelumnya saya minta di antara kalian
siapa yang mencoba menjelaskan apa itu pengertian konflik sosial dan apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Silakan siapa angkat tangan, siapa yang kira bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ya, Fiona. Ya, Fiona silakan. Secara etimologis, kata konflik diambil dari bahasa Latin yaitu kata confligere yang artinya saling memukul. Dalam ilmu sosiologi, konflik merujuk pada suatu proses sosial di mana dua pihak atau lebih berusaha menyingkirkan atau menghancurkan pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman. Jadi, konflik sosial merupakan bentuk interaksi sosial yang disosiatif, artinya mengarah pada perpecahan atau ketidakharmonisan. Konflik sosial juga merupakan bagian tak terhindarkan dari dinamika masyarakat. Meskipun sering dipandang negatif, konflik juga bisa memiliki dampak positif. Oke, tangan Fiona. Selain pengertiannya, kemarin juga kita sudah mempelajari mengenai faktor penyebab terjadinya konflik. Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, Desi, silakan. Penyebab terjadinya konflik sosial itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Beberapa penyebab utamanya adalah satu, perbedaan individu. Setiap individu itu pasti memiliki perbedaan. Perbedaan ini bisa mencakup pendirian, perasaan, atau pandangan. Ketika perbedaan ini tidak dapat disatukan, potensi konflik itu bisa terjadi. Kemudian ada yang kedua, perbedaan latar belakang dan kebudayaan. Seseorang itu pasti dibentuk oleh lingkungan budayanya. Perbedaan nilai dan norma antar budaya dapat menimbulkan ketidakcocokan dan pertentangan. Itu juga dapat menjadi faktor penyebab konflik. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap kelompok, baik itu ekonomi, politik maupun sosial, pasti dia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah perebutan sumber daya, kekuasaan, atau status yang dapat memicu terjadinya konflik. Yang keempat, ada perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang berlangsung terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Ketidaksiapan menghadapi perubahan ini dapat memicu konflik antar kelompok yang pro dan yang kontra. Oke, luar biasa sekali. Jadi berkaitan dengan pengertian konflik dan faktor penyebabnya, saya anggap kalian sudah menguasainya ya. Untuk kali ini kita lanjut materinya berkaitan dengan dampak dan usaha penyelesaian konflik. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini saya akan mengingat kembali kesempatan kelas kita ya. Silakan pertama perhatikan pakaiannya, pakaian ya, topinya segala macam silakan dibuka. Kemudian kebersihan lingkungannya, sampah dan segala macam. Itu kalau sudah lihat kiri kanannya, kalau ada sampah silakan diambil. Artinya sudah bersih semua ya. Alhamdulillah bersih semua. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, tujuan yang pertama adalah memahami dampak terjadinya konflik dan usaha penyelesaiannya. Jadi tujuan pertama kita belajar hari ini kalian memahami apa itu dampak konflik dan bagaimana usaha untuk menyelesaikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganalisis. Nanti kalian akan menganalisis dampak terjadinya konflik dan usaha penyelesaiannya. Dalam analisis ini nanti Bapak akan bagikan kasus. Ada beberapa kasus, nanti kalian akan analisis kasus tersebut sehingga kalian bisa menjelaskan atau menganalisis apa dampak dan bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan pelajaran hari ini adalah kalian nanti mempresentasikan hasil analisis kasus yang akan saya bagikan, nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham semuanya? Paham. Gambar ya di depan kita. Kira-kira dari gambar itu gambar apa itu? Gambar orang lagi? Siapa yang pernah berantem? Pernah ya? Pernah berantem. Yang cewek pernah berantem? Pernah. Ini kalau di gambar di atas itu yang cewek. Kalau biasa yang cewek berantem yang seperti itu. Dia cakar sama kamu. Ini baru tidak lama kejadian. Kemarin berapa minggu yang lalu ada teman kita cewek saling berantem. Itu kalau cewek berantem jurusnya seperti itu. Beda dengan cowok ya. Kalau cowok lain. Kalau cowok itu kalau berantem boconian. Tapi kalau cewek seperti itu main cakar, main
tarik menarik dan segala macam. Itu gambar yang pertama. Kira-kira ada penyebabnya nggak? Kira kalau berantem itu? Ada ya? Ada. Apa kira kalau penyebab orang berantem biasanya? Salah paham ya, salah paham bisa menyebabkan orang berantem. Ya, ada salah paham. Itu sama kalau sudah salah paham, itu berarti sudah terjadi namanya konflik yang kita pelajari. Hubungannya sudah retak, ya, sudah satu lagi, makanya terjadilah salah pahaman hingga terjadi konflik. Makanya konflik itu, kalau sudah terjadi konflik itu harus diselesaikan. Gambar berikutnya. Ini saya nggak punya alatnya. Kalau dari jauh ada alat untuk memutar gambar. Tapi itu bisa dibuat, nggak punya alat. Jadi bolak balik. Kalau yang kedua ini gambarnya apa? Tentang apa? Tawuran. Ada yang pernah ikut demo? Ada kemarin itu demo besar-besaran. Di Palembang itu demo besar-besaran. Alhamdulillah di Palembang itu demonya teratur. Memang ada malam harinya, ada beberapa geng motor yang bermusuh, tapi waktu demo hari hanya yang mahasiswa itu damai. Nggak ada yang kita lihat seperti yang di TV itu. Kenapa terjadi demo itu? Kira-kira kenapa demo? Yang kita demo itu siapa biasa kalau orang demo? Kalau orang demo itu merasa pada pemerintah, ya, pejabat, itu orang demo. Kok bisa terjadi demo? Karena mungkin ada kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat, yang tidak berpihak pada rakyat, maka terjadilah demonstrasi. Itu juga merupakan konflik, ya, merupakan konflik. Ada kebijakan pemerintah dengan yang tidak berpihak pada rakyat, sehingga muncul konflik antara pemerintah dengan rakyat, maka muncullah demonstrasi. Demo ini kadang-kadang ada yang teratur, ada yang anarkis. Kalau kita lihat di depan ini, demonya anarkis nih, sudah merusak. Kalau kita lihat di TV itu, gedung dibakar, mobil dibakar, pagar rumah orang dihancur, itu sudah bentuk anarkis. Jadi dikarenakan ada konflik juga antara pejabat atau pemerintah dengan rakyat atau dengan masyarakat. Kalau kebijakannya tepat, biasanya jarang terjadi demo. Tahun ini lagi besar-besaran demonstrasi seluruh Indonesia. Berikutnya satu lagi gambar yang saya lihat di sini. Nah, ini pernah lihat? Ini di mana ini? Ada nggak dengan lagu seperti ini? Ada ya. Ini kalau kita sering lihat di daerah Papua. Itu gambarnya itu lagi apa itu? Lagi perang. Lagi perang gitu. Kalau di sana itu perangnya bukan perang antar individu, antar suku. Kalau perang sudah antar suku, berarti masalahnya sudah besar semua. Antar suku. Biasanya diawali dengan pribadi juga kadang-kadang. Ya. Ini kepala 2 orang berantem misalnya. Nanti ini bawa anak dusun, anak Sukaraman, anak Tanjung Lago, anak Sukatani. Kalau sudah bawa nama desa, kadang-kadang lebih besar lagi. Kawannya datang lagi, kawan ini juga. Kalau kita dulu ada yang dari Tanjung nggak sini? Pernah orang Tanjung itu pakai mobil perlengkapan lengkap nyerang di sini. Jatuh lengkap dalam. Itu karena konflik itu. Awalnya dari konflik pribadi antara kalian cowok dan cowok. Padahal masalah sepele. Kadang-kadang kita sekarang ini, anak sekarang ini, masalah sepele saja ribut. Atau dari lirikan mata saja kadang anak-anak sekarang ribut. Kau mampu kau tuh lawannya, tidak kau yang lawan. Kaget dia balik bawa teman. Kemarin kan ada kejadian, lagi ngumpul, ada yang ngumpul di jembatan 19 sana. Saya lewat, kamu ngumpul, kata Pak, kamu ngumpul baik, kata bunuh. Tak mungkin kata tujuan ngumpul baik. Saya bubarkan. Nah, ujungnya terjadi kan, terjadinya di belakang sini.
ada. Tapi ada yang mengarahnya, ada warga misalkannya. Kalau ngumpul sesuatu ditanyakan, pasti ada tujuannya kan gitu. Dari 3 gambar ini, ya, kalau kita amati dari 3 gambar ini, bisa kita sebutkan bahwa konflik itu harus diselesaikan, ya, karena dampaknya besar sekali. Dampak konflik itu bisa kita lihat dari gambar ini, bisa retaknya hubungan, ya, antar individu, antar kelompok, bahkan antar suku. Bisa perang kalau terjadinya konflik. Makanya konflik itu harus diselesaikan. Makanya pada hari ini kita belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan konflik. Sudah tahu tidak caranya? Belum ya? Makanya kita harus belajar bagaimana cara penyelesaian konflik. Saya tanya lagi, penting nggak materi ini kira-kira? Penting. Kenapa dikatakan penting? Karena kalian itu pasti mengalami konflik. Ada nggak yang tidak pernah mengalami konflik? Nggak ada. Konflik dengan teman, antar individu, konflik dengan orang tua. Kalau di sekolah, konflik dengan guru, konflik dengan pacar, Pernah nggak? Siapa yang pernah dengan pacar? Jadi konfliknya itu harus diselesaikan. Nah, makanya dengan kita belajar usaha penyelesaian konflik ini, kalian bisa menyelesaikan konflik. Ini kita akan lihat apa saja caranya, ya. Kalau sudah belajar ini, kalian tentunya nanti di masyarakat diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Bukan hanya konflik pribadi saja, tapi kita juga bisa menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat yang melibatkan orang banyak. Makanya materi ini sangat penting sekali. Jadi saya harapkan semuanya harus memang paham bagaimana usaha untuk mengatasi konflik ini. Oke ya. Kemudian berikutnya untuk pelajaran hari ini itu kita akan bagi beberapa kelompok, ya. Nah, kelompoknya sudah kita bagikan pada pertemuan sebelumnya. Disesuaikan saja kelompoknya seperti yang kita bentuk kemarin, ya. Nanti di kelompok ini saya akan berikan permasalahan. Ada beberapa permasalahan nanti yang akan kalian jawab di dalam kelompok tersebut. Silakan dibentuk kelompoknya dulu sesuai dengan kelompok yang sudah ada, yang sudah kita bentuk. Ini ada beberapa kasus, ya, permasalahan yang akan kalian analisis dan kalian cari jawabannya. Jadi ada 5 kasus di sini. Nanti setiap kelompok itu mendapat 1 kasus yang berkaitan dengan konflik sosial, ya. Semua kasus itu berkaitan dengan konflik. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa menganalisis konflik tersebut dan nanti dipaparkan di depan kelas, ya. Di sini kasus yang pertama ini akan dibahas oleh kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Ya, ini aja, di sini. Kelompok 1, ya. Ini sama, ya. Kelompok 1 akan membahas kasus 1. Kasusnya apa? Kasusnya konflik antar warga RW 05 dan RW 06 di Kelurahan Sukamaju. Jadi kelompok 1 itu akan membahas konflik ini antar RW. Konfliknya antara RW 05 dengan RW 06. Nanti saya bagikan kasusnya. Untuk kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua. Kasus kedua ini akan dibahas oleh kelompok 2. Ini berkaitan dengan konflik agraria antara PT Sawit Makmur
dan masyarakat adat desa Sukamakmur. Ya. Jadi kalau tadi antar RW yang kelompok 2 ini statusnya kasusnya antar PT dengan masyarakat. Kalau di sini banyak PT sawit, pernah nggak mengalami konflik dengan masyarakat? Pernah ya. Nah ini kita akan bahas kasus ini. Ini kasusnya di sini tapi bukan yang kita Lampung, tapi yang ada pada artikel ini. Silakan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, perhatikan kelompok 3 kelompok 3 akan membahas mengenai konflik antara OSIS. Konflik antara OSIS dan kelompok pecinta alam di SMA Negeri 1 Maju Jaya. Ini kasusnya di SMA Maju Jaya. Ini akan dibahas oleh kelompok 3. Kelompok 4, kasusnya bisa dilihat di situ. Kelompok 4. Kelompok 4, konflik nilai dalam keluarga antara generasi tua dan generasi muda. Silakan untuk kelompok 4. Kemudian kelompok 5, mana kelompok 5 membahas mengenai konflik antara kelompok etnis di lingkungan padat penduduk. Ya, silakan kelompok 5. Jadi setiap kelompok sudah punya kasus ya. Tugasnya sekarang adalah kalian menganalisis kasus tersebut. Menganalisis di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaan didasarkan pada kasus yang kalian analisis. Paham kira-kira? Di belakangnya sudah ada jawaban, ada kertas kosong. Nanti kalian tulis di sana. Jawabannya tulis di sana. Dan nanti yang akan dibaca presentasinya yang kalian tulis. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita mulai saja untuk kerja kelompoknya. Saya kasih waktu, ya. Jawabannya saja. Itu kan sebagai contoh, bisa yang dimakan, bisa sebagai contohnya penjelasan. Jawabannya kita akan kita menambahkan mengulangi dengan kata-kata kalian yang lebih mudah dibaca. Ya, itu yang akan. Ada lagi ditanyakan? Kalau sudah kita sambil jalan saja. Waktunya 30 menit. 30 menit itu semuanya sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Silakan kerjanya semuanya terlibat dalam mengerjakannya ya. Semuanya ada yang bacakan, ada yang diskusi untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, silakan waktunya 30 menit mulai dari sekarang. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan sambil jalan saja. Intinya kalian harus menjawab juga ya. Di kertas itu kan ada kertas di belakang ya, jawaban kertas kosong kan saya disediakan. Di situ nulisnya. Kalian diskusi nanti jawaban itu selesai. Paham? Ini paham? Ya, kalian tulisnya di kertas yang di belakang itu. Jadi itu kan sudah ada pilihan itu ya. Kalian kembangkan atau menambahkan segala macam dengan kata-kata sendiri. Yang
yang MC-nya yang mintanya ada bagian yang mintanya bacanya enggak, yang kasusnya nggak usah dibaca. Jadi dari kasus judul kasusnya, dari kasus yang kami analisis tadi, pertanyaannya jawab. Nggak usah dibaca judul aja. Makanya dari kasus yang kami analisis, pertanyaan ya, sama aku jawab. Salah satu kasusnya tapi dari laporan kalau tidak akan melakukan analisis kasus yang berjudul larang akan analisis kasus yang berjudul apa dan untuk karena akan dibacakan analisis kami ini siapa yang nanti maju? Itu judulnya yang disampaikan ke kemana-mana. Gerindra sampai menamakan ini minta pendapat ini juga nih. Yang sampai ada yang kita boleh nanti satu orang baca aspirasi kasus ini dan ini baca dulu. Kadarnya baca jawabannya. Jadi diskusi ini semuanya terlibat ini. Minta pendapatnya sama tadi itu baca. Itu kan sebagai ininya saja. Tugasnya bisa dibaca. Kita menjawab dengan kata kamu sendiri. Nah, harus sesuai dengan itu. Sebagai contoh saja. Itu belajar menganalisis. Boleh dengan kata kamu sendiri. Nggak perlu itu kalau kata sendiri. Kalau kata
Sampai drama. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai studi kasus konflik antar kelompok etnis di lingkungan padat penduduk yang akan dijawab oleh Fiona dan Ananda Hasbi Utama. Padanya kami persilahkan. 1. Jelaskan bagaimana prasangka dan stereotip menjadi bahan bakar utama dalam konflik ini, bahkan melebihi masalah utamanya. Peran prasangka dan stereotip dalam konflik. Dalam kasus ini, prasangka atau yang disebut dengan sikap negatif dan stereotip atau disebut dengan pandangan umum yang disederhanakan bukan sekedar faktor tambahan, melainkan bahan bakar utama yang mengubah insiden kecil menjadi hal besar. Distorsi realistis. Insiden pecahnya jendela yang seharusnya menjadi masalah individu langsung diinterpretasikan melalui lensa stereotip yang sudah ada. Bagi kelompok A, kejadian ini membuktikan bahwa kelompok B adalah pendatang yang tidak beradab, dan berusaha sebaliknya. Bagi kelompok B, reaksi agresif pemilik toko membuktikan bahwa kelompok A adalah kelompok yang rasis dan tidak ramah. Penguatan keyakinan. Setiap pihak mengambil apa yang terjadi sebagai konfirmasi atas prasangka mereka. Rumor yang menyebar cepat membuat setiap anggota kelompok merasa bahwa pandangan negatif mereka terhadap kelompok lain itu benar adanya, sehingga kebencian dan rasa curiga pun semakin menguat. 2. Bagaimana cara masyarakat atau pemerintah dapat membangun integrasi sosial di kampung Bhinneka, bukan hanya sekedar hidup berdampingan? Jawabannya, membangun integrasi sosial di kampung Bhinneka. Membangun integrasi sosial membutuhkan lebih dari sekedar hidup berdampingan. Integrasi sejati berarti adanya interaksi yang bermakna dan saling pengertian. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah: 1. Hipotesis kontak. Menciptakan acara atau kegiatan di mana kedua kelompok dapat berinteraksi secara rutin dalam kondisi yang setara. Contohnya, membentuk komite gabungan untuk masalah lingkungan, mengadakan festival makanan bersama, atau mendirikan tim olahraga gabungan. Interaksi yang positif dan berkelanjutan dapat membantu memecah stereotip. 2. Penciptaan identitas bersama. Mengidentifikasi tujuan atau masalah yang menjadi kepentingan bersama, seperti kebersihan lingkungan atau keamanan, dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua kelompok dapat mulai melihat satu sama lain sebagai rekan, bukan lawan. 3. Didikan dan dialog. Mengadakan sesi dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Tujuan utamanya adalah memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menceritakan pengalaman dan kekhawatiran mereka, sehingga timbul empati dan pemahaman. Baiklah, dijawab oleh Ananda Hasbi. Soal nomor 3. Bagaimana peran tokoh masyarakat dan media jika ada dalam mencegah atau justru memburuk konflik semacam ini? Jawaban 3. Peran tokoh masyarakat dan media sangat krusial. Mereka bisa menjadi pemadam api atau penyebar api. Peran positif, mediasi dan verifikasi. Tokoh masyarakat yang membijakkan dapat bertindak sebagai mediator yang netral. Mereka dapat segera memverifikasi fakta di lapangan untuk melawan rumor. Media yang terganggu jawab akan melaporkan insiden secara akurat, tanpa sensasi, dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk membicarakan dengan adil. Menekankan pentingnya perdamaian. Peran negatif, agitasi dan polarisasi. Sebaliknya, tokoh masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik atau pribadi dapat menjadi agitator. Mereka bisa menyebarkan provokasi dan mengobarkan
kebencian. Media yang mencari sensasi dapat memilih sudut pandang yang paling dramatis sehingga memperdalam perpecahan dan merusak upaya perdamaian. Baiklah teman-teman, itu saja hasil analisis kami. Bila kalau semuanya sudah jelas, kami akhiri. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan maju. Nomor 4. Jangan duduk kelompok 4. Menyelesaikan konflik ini membutuhkan lebih dari sekedar kompromi. Solusi harus berfokus pada pemahaman dan empati. Solusi terbaiknya adalah dialog yang terus, di mana kedua pihak saling mendengarkan dan menemukan titik temu baru yang menghargai baik tradisi maupun aspirasi pribadi. Itulah tadi jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya, sudah siap. Jadi harus berani ke depan kami, juga suaranya harus jelas seperti ini. Jangan mana-mana. Oke, kita lanjutkan lagi. Satu. Kelompok 1. Bapak itu ada nyinggung di sini. Nyinggung tadi lagi tidak muncul. Kelompok 1 keluar tadi. Maju. Semuanya maju di depan semua. Ini kan belajar. Maju. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tadi kan saya suruh dulu. Sekarang maju untuk kelompok 1. Agus maju. Maju Gus. Maju, badangan itu. Aku sih baca. Maju Gus. Oke, sekarang untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan analisis tentang materi kami tentang strategi konflik antar warga RW 5 dan RW 6 di Kelurahan Sukamaju yang akan dibacakan oleh kami. Kepada yang kami persilakan. Saya mulai dari kanan, 1 ya. Bagaimana peran pemerintah lurah dan Muhammad dalam menjadi dalam mengalirkan ide lurah dan camat sudah tepat dengan mengambil intervensi dan mediasi. Namun langkah tersebut gagal karena hanya berfokus pada penyelesaian perkara di permukaan berbalik tanpa menyentuh akar perkara yang lebih dalam. Menurut Anda bagaimana seharusnya
pihak seharusnya tidak hanya mengandalkan mediasi penat, tetapi juga melakukan pendekatan formal yang berfokus pada komunikasi, integrasi, dan pembangunan kembali kepercayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita itu ragu segala macam. Kalau batas lumayan, tapi rezeki ini kalau kurang persiapan saja. Ya rezeki. Kalau batas lumayan. Ya rezeki itu kalau sebelum presentasi segala macam harus memang kita siapkan dulu. Lalu kita bisa masuk. Berikutnya lagi ya. Lanjut. Berapa lagi? Nomor 3, mana nomor 3? Ayo. Nomor 3. Kita ambil nomor 3. Kita baca panjang. Coba kita dengarkan nomor 3 ya. Ini sambil belajar juga, belajar tampil, belajar ngomong, belajar komunikasi ya. Bagaimana
yang nyuruh duluan siapa? Waalaikumsalam.
terjadi konflik semacam ini terhadap kohesi sosial di dalam masyarakat desa Sukarang. Dampak jangka panjang terhadap kohesi sosial. Dampak jangka panjang konflik ini terhadap kohesi sosial di desa Sukarang dapat menjadi dua sisi mata uang: polarisasi sosial dan fragmentasi. Konflik ini dapat menciptakan perpecahan internal di dalam masyarakat desa itu sendiri. Sebagian warga mungkin mendukung perusahaan karena alasan ekonomi, lapangan kerja, kompensasi, sementara mayoritas lainnya menentang diri mempertahankan identitas budaya mereka. Perbedaan pandangan ini dapat merusak kedekatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang ada. Penguatan solidaritas dan identitas. Di sisi lain, ancaman dari luar dapat memperkuat solidaritas internal di antara mereka yang menolak perluasan perusahaan. Perlawanan bersama ini dapat memperkuat kesadaran kolektif sebagai masyarakat adat yang memiliki hak dan nilai-nilai yang sama. Perjuangan ini menjadi semacam ritual yang mengikat mereka satu sama lain dan membentuk rasa persatuan yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Jadi ada sudah beberapa kasus yang kalian analisis. Paling tidak kalian sudah bisa mencoba mencari jalan keluarnya, jalan untuk penyelesaian dari konflik tersebut. Ini kita akan simpulkan untuk terakhir ini ada beberapa usaha dalam penyelesaian konflik, bisa dilihat di wilayah. Ya, ini mungkin kalau yang baca kemarin sudah tahu. Ya, ada beberapa usaha dalam penyelesaian konflik. Yang pertama namanya apa? Negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi itu proses tawar-menawar antara pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Pernah terjadi konflik, kadang-kadang kita duduk bersama tawar-menawar ya, sampai ketemu dengan kesepakatan sehingga bisa diselesaikan. Itu negosiasi. Pernah negosiasi? Salah satu usaha konflik yang bisa dijadikan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian yang kedua ada mediasi. Mediasi ini kita menggunakan pihak ketiga. Misalnya antara ini berkonflik, nggak bisa diselesaikan, bisa minta bantuan orang ketiga. Orang ketiga ini cari yang misalnya yang lebih tua, yang lebih dihargai, yang dihormati, itu yang cari. Kalau misalnya mereka berdua di konflik, yang menyelesaikan ini tambah hancur, tambah konflik. Jadi cari orang yang ketiga itu misalnya guru ya, atau orang yang kamu hormati. Itu pihak ketiga, itu nama mediasi. Kalau di masyarakat itu ada pihak RT kadang-kadang, itu RT pada desa yang konflik dikumpulkan, diselesaikan. Pihak ketiga. Kemudian ada juga dengan konsiliasi. Konsiliasi itu apa? Usaha yang bertentang kedua pihak yang berhasil untuk mendapatkan kesepakatan bersama berbagai tertentu. Jadi ada yang diketemukan juga. Dua orang yang konflik diketemukan usaha sana untuk menyelesaikan konfliknya. Kemudian ada juga arbitrasi. Arbitrasi itu juga menggunakan orang ketiga. Apa bedanya dengan mediasi? Mediasi juga orang ketiga. Arbitrasi juga yang orang ketiga, bukan dua. Yang arbitrasi, yang kita minta bantuan orang ketiga ini, apapun keputusan orang ketiga itu kalian harus mengikutinya. Kalau mediasi itu orang ketiga ini cuma memberikan saran, arahan, mau ikut apa enggak terserah kalian. Tapi kalau di arbitrasi, kamu berdua minta bantu sama ini, apa yang diputuskannya harus diikuti. Tapi kalau mediasi enggak, dia cuma mediasi saja. Memberikan arahan, jangan silakan, jangan maju kita, nasihat, motivasi segala macam, tapi tidak memikat keputusan orang ketiga. Itu beda mediasi dengan arbitrasi. Kemudian yang terakhir, kalau kasus konflik tidak juga diselesaikan, sudah nego tidak juga selesai, sudah
sudah konsiliasi dan juga sudah dimediasi juga, arbitrasi nggak selesai juga, maka pilihan terakhir bisa dengan arbitrasi. Apa itu arbitrasi? Lewat jalur hukum, lewat pengadilan. Makanya kita kalau ada masalah, diselesaikan secara musyawarah dulu. Jangan cepat langsung ke polisi, sebuah pengadilan. Itu jalan terakhir. Kalau memang ada jalan damainya, baru terakhir bisa membawa pengadilan atau jalur hukum. Kalau sudah bawa pengadilan atau jalur hukum, namanya adjudikasi. Itu ada 5. Itu bisa kalian terapkan nanti kalau kalian mengalami konflik. Boleh negosiasi dulu, atau mediasi dulu, atau arbitrasi dulu. Jadi demikian nanti kalau harapannya di masyarakat itu kalian bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini, bisa diterapkan di kehidupan nyata tentang menyelesaikan konflik. Baik, untuk kali ini mungkin materi kita sampai di sini ya, ada dampak dan bisa menyelesaikan konflik. Ya. Terakhir, saya kemarin minta bawa HP bahwa silakan buka HP-nya, kita ada soal tidak lama, paling 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan dibuka HP-nya, buka quizzes. Quizzes ini kita akan melihat. Coba dibuka WA grupnya, sudah saya kirimkan ini. Silakan buka ini. Silakan buka linknya. Itu ada link saya kirimkan. Ada? Yang ada terus lanjut, yang ada coba. Yang ada coba dibuka. Itu sudah masuk itu. Siapa namanya? Tika. Siapa namanya masuk satu? Silakan yang lain terus namanya masuk di situ. Yang sudah silakan namanya nomor 1. Sipa, Vicky, Sipa, silakan yang lain. Masuk lagi sudah 3 orang. Silakan masukkan. Silakan kerjakan, baca bagus-bagus soalnya, kerjakan. Kerjaannya apa yang masing-masing? Peringkat pertama masih Lesi.
Juara 2, Diana juara 3. Mana Dewi mana Dewi? Oke, jadi dari hasil ini bisa dilihat untuk materi penyelesaian konflik sebagian besar dari kalian sudah menguasai ya. Tinggal belajarnya mana ya, lebih baik lagi. Baik untuk hari ini cukup pelajaran kita sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan nanti kita asesmen lingkup ya Pak untuk minggu depannya. Untuk hari ini kita kembali ke posisinya masing-masing dulu. Setelah itu kita berdoa. Kembali ke posisi masing-masing kita berdoa. Silakan untuk kita doa kepada Thomas dan Doa mulai.